Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer, perubahan iklim, dan dampaknya terhadap kehidupan. Namun sebelum masuk ke video penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Kurniatiara dari kelas 10G. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. 1. Dinamika atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu serta mendukung kehidupan. Dinamika atmosfer mengacu pada segala proses yang terjadi di atmosfer, seperti pergerakan massa udara, sirkulasi angin, pembentukan awan, hujan, hingga badai. Proses ini dipicu oleh ketidakseimbangan energi matahari yang diterima bumi, perbedaan tekanan udara, serta rotasi dan revolusi bumi. Dinamika atmosfer inilah yang menjadi dasar terbentuknya pola cuaca dan iklim di berbagai belahan dunia. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca lainnya dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun. Penyebab utamanya adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida yang merangkap panas di atmosfer dan memicu pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi mempercepat laju perubahan iklim. Dampaknya terasa semakin nyata, seperti peningkatan suhu rata-rata global, pencairan es kutub, naiknya permukaan air laut, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Kemudian, kita masuk pada dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. 1. Dampak terhadap pertanian. Pertanian sangat bergantung pada kestabilan iklim. Perubahan suhu dan pola curah hujan membuat musim tanam jadi sulit diprediksi. Misalnya, yang pertama gagal panen akibat kekeringan panjang atau banjir yang merusak lahan. 2. Hama dan penyakit tanaman berkembang lebih cepat dalam iklim yang lembab atau ekstrim. 3. Produktivitas menurun, khususnya untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai. Jadinya, petani terpaksa mengubah jadwal tanam, mencari varietas tanaman tahan iklim, atau bahkan berpindah ke jenis usaha lain. 2. Dampak terhadap kesehatan. Perubahan iklim juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Yang pertama, peningkatan suhu menyebabkan kasus heat stroke, dehidrasi, hingga kematian, terutama di kalangan lansia dan anak-anak. 2. Penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah menyebar lebih luas karena nyamuk berkembang biak lebih cepat dalam suhu hangat dan kelembapan tinggi. 3. Polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan atau kendaraan memperparah gangguan pernapasan. 4. Kekeringan juga mengurangi pasokan air bersih, meningkatkan risiko penyakit diare dan infeksi kulit. 3. Dampak terhadap ekonomi. Ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Yang pertama, sektor pertanian dan perikanan mengalami kerugian besar karena hasil produksi menurun. 2. Biaya perawatan kesehatan meningkat akibat lonjakan penyakit terkait iklim. 3. Kerusakan infrastruktur akibat banjir, longsor, dan badai menambah beban keuangan negara dan masyarakat. Selain itu, bencana alam yang makin sering menyebabkan kerugian besar bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Lalu, upaya mitigasi dan adaptasi. Menghadapi perubahan iklim, dibutuhkan 2 strategi utama. Yang pertama, mitigasi. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi bersih seperti matahari, angin, dan air. 2. Menghentikan pembalakan liar dan melakukan reboisasi. 3. Menghemat energi dan mengurangi sampah. Yang kedua, adaptasi. 1. Meningkatkan sistem peringatan dini bencana. 2. Mengembangkan teknologi pertanian tahan iklim. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, perubahan iklim bukan sekadar isu global, tetapi sudah berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, peran kita semua sangat penting, baik sebagai individu, masyarakat, maupun pemerintah, untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Sekian saja penjelasan saya. Terima kasih.